Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar gambar teknik bersama saya Bapak Abdul Haris. Kita akan bertemu di ruangan yang telah ditata sesuai dengan protokol COVID-19. Seperti biasanya Bapak pakai masker dan harus cuci tangan sebelum kita masuk ke ruangan. Semoga video ini dapat memberikan kalian petunjuk tentang gambar garis. Berikutnya Bapak akan menjelaskan alat-alat yang akan kita gunakan pada saat kita mengikuti pelajaran gambar teknik. Yang pertama adalah sepasang mistar segitiga. Perhatikan, jika kalian melaksanakan gambar teknik, maka kalian tidak akan pernah melepas mistar segitiga ini, karena tidak akan benar sebuah gambar teknik jika tidak menggunakan mistar segitiga sepasang. Mistar segitiga sepasang ini, yang pertama yang di tangan kanan Bapak ini adalah mistar segitiga siku-siku, dan yang di tangan kiri Bapak adalah mistar segitiga sama kaki. Kita ketahui bahwa segitiga memiliki sudut 180 derajat. Sudut mistar segitiga sama kaki ini memiliki sudut yang sama. Sudut lancipnya adalah 45 derajat dan sudut lancip depannya juga 45 derajat, sedangkan sudut tumpulnya adalah 90 derajat. 45 ditambah 45 tambah 90, 180. Sedangkan segitiga siku-siku memiliki sudut 30 derajat dan memiliki sudut 60 derajat, dan sudut tumpulnya adalah 90 derajat. Dalam mistar ini terdapat dua buah ukuran. Yang pertama adalah ukuran sentimeter yang diberi simbol dengan tinta hitam, dan yang kedua adalah inci. Dalam ilmu gambar teknik kita hanya menggunakan ukuran sentimeter. Ini ditandai dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan yang membagi dari 0 ke 1 itu disebut dengan milimeter. Dalam ilmu gambar teknik kebanyakan kita menggunakan sentimeter, jadi 1 cm, 2 cm dan seterusnya. Sedangkan ukuran inci yang diberi dengan tanda warna merah itu jarang sekali kita gunakan. Itu adalah mistar segitiga satu pasang. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa mistar segitiga satu pasang ini wajib kita gunakan pada saat kita mengikuti pelajaran gambar teknik. Yang kedua adalah pensil. Bapak pegang pensil kayu. Pensil ini ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan 2B, ada yang disebut dengan 2H, dan ada yang disebut dengan HB. Simbol B itu menandakan bahwa pensil itu lunak, dan simbol H itu menandakan pensil itu adalah pensil yang sangat keras. Sedangkan HB itu adalah pensil yang bertaraf kekerasannya sedang. Pensil yang biasa dipergunakan juga dalam gambar teknik yang disebut dengan pensil mekanik. Pensil mekanik ini banyak kita temukan di toko-toko penjualan alat tulis. Pensil mekanik ini memiliki keuntungan karena rautan matanya sudah paten. Jadi kita tinggal menggunakannya saja dengan cara mengeluarkannya. Kedua alat ini, pensil mekanik maupun pensil kayu, dua-duanya sangat familiar dalam ilmu gambar teknik, karena apapun yang kita gunakan semuanya dalam kategori baik. Yang berikutnya, dalam ilmu gambar teknik kita mengenal jangka. Di tangan Bapak ini ada sebuah jangka. Jangka ini kita gunakan nanti untuk membuat lingkaran atau membuat garis-garis yang berbentuk lengkung. Jangka terdiri dari dua ujung, satu ujung tambatan, ujung jarum, dan satu ujung pensil untuk menandainya. Yang berikutnya, dalam ilmu gambar teknik kita harus wajib menggunakan penghapus. Jadi jika ada gambar yang salah, maka kita harus menghapusnya kembali untuk menggambar mungkin demikian. Dalam gambar teknik alat yang umum kita pergunakan adalah satu buah
sepasang mistar segitiga, kemudian ada pensil, ada jangka, dan penghapus. Bagil. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang kertas gambar. Kertas gambar yang biasa kita gunakan, kita temukan di toko-toko buku, ada berupa buku gambar. Dalam buku gambar yang Bapak pegang sekarang ini, dia diberi simbol A3. Kenapa A3? Nanti Bapak jelaskan A3 itu didapat dari mana. Kalau umpamanya dalam kita ke tempat penjualan kertas, biasanya kita menemukan orang tua kita sering bilang karton. Karton itu ukurannya besar. Ukurannya besar seperti ini. Ukuran karton seperti ini. Ini yang disebut dengan A1. Jadi kalau umpamanya kita ke pasar atau ke toko buku, kalau kita mau beli kertas, maka kita akan membeli sebuah karton yang berukuran A1. Kalau A1 ini Bapak bagi menjadi dua, maka ini menjadi A2. Dan ini juga A2. A2 ini Bapak bagi menjadi dua, maka ini menjadi A3. Dalam menggambar teknik, kita selalu menggunakan ukuran A3. A3 ini sudah merupakan buku dari buku gambar yang langsung tertulis A3, atau di toko juga nanti mungkin ada buku gambar yang berukuran A4, sedangkan buku gambar berukuran A2 itu nggak ada, apalagi buku gambar yang berukuran A1. Jadi kalau A2 dengan A1 itu hanya berupa karton. Oke. Berikutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam garis yang akan kita gunakan di dalam gambar teknik. Ada 3 garis yang umum digunakan dalam gambar teknik. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah garis tebal. Garis utuh. Lagi garis utuh. Dalam gambar teknik kita melihat adalah garis utuh. Yang pertama itu garis utuh yang tebal, dan ada yang garis utuh yang halus. Garis utuh atau garis tegas ini menandakan benda yang sebenarnya. Sedangkan garis halus dia hanya untuk membuat sebuah sketsa. Jadi pada saat kalian melihat gambar utuh, maka sesungguhnya itu adalah merupakan gambar benda yang sebenarnya, seperti batasan sebuah benda, batasan sebuah bangunan, atau garis-garis yang menandakan bahwa itu merupakan gambar yang sebenarnya. Itu garis yang pertama, itu garis utuh. Yang kedua, garis putus-putus. Jadi garis putus-putus. Dalam menggambar teknik kita akan sering menemukan garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah garis yang digunakan untuk menunjukkan tampak dari benda yang tidak tampak, atau menunjukkan ukuran tampak dari benda yang tidak tampak. Misalnya sebuah benda terhalang oleh bangunan atau bagian dari benda yang tidak bisa kita lihat langsung, maka biasanya benda itu digambar dengan garis putus-putus. Garis putus-putus ini biasanya digunakan agar supaya kita bisa melihat secara utuh benda itu bagaimana dari sisi bagian yang tidak tampak. Itu adalah jenis garis yang kedua yang sering digunakan dalam gambar teknik. Garis yang ketiga adalah garis putus titik. Garis putus titik. Garis titik, garis titik, garis putus titik, garis putus titik. Garis putus titik ini digunakan sebagai garis potongan untuk menunjukkan bahwa ini adalah merupakan batasan potongan sebuah benda
atau batasan potongan dari sebuah gedung. Garis putus-putus ini, putus titik ini biasanya digunakan apabila dalam menggambar itu kita ingin membuat sebuah detail, kita ingin membuat sebuah penampakan dari benda itu dengan cara memotong benda itu. Jadi itulah 3 garis yang umum digunakan di dalam gambar teknik. Yang pertama tadi adalah garis utuh, yang kedua garis putus-putus, dan yang ketiga garis putus titik. Ini garis pertama, ini garis kedua, dan ini garis ke. Oke, demikian. Mantap. Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam garis yang kita gunakan dalam ilmu dalam menggambar teknik. Garis yang pertama itu adalah garis utuh. Perhatikan garis utuh. Garis utuh ini digunakan untuk menunjukkan gambar yang sebenarnya. Gambar yang sebenarnya dalam sebuah penggambaran dan merupakan gambar benda itu sendiri. Garis utuh ini ada 2 macam. Ada yang tebal dan ada yang tebal. Itu adalah untuk menunjukkan sketsa ataupun berikutnya di belakang Bapak ini ada mesin. Bapak akan menunjukkan kalian guna dari mesin Bapak ini sebagai motivasi kalian bahwa jurusan teknik bangunan adalah jurusan dalam menggambar teknik kita mengenal garis putus-putus. Garis putus-putus ini biasanya digunakan untuk menunjukkan benda yang tidak tampak atau benda yang tidak kelihatan dari penggambaran ini. Garis putus-putus ini agar supaya kalian bisa melihat benda itu secara utuh. Benda yang kelihatan dari penggambaran sebuah benda. Di samping Bapak ada mesin pembelah. Mesin pembelah digunakan untuk membelah kayu yang kita coba peragakan cara penggunaannya. Mesin kita hidupkan. Kita ambil kayunya, kemudian kita belah. Tugas kita hari ini adalah menggambar garis. Bapak akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap kita untuk menggambar garis. Di papan tulis, Bapak sudah coba buat gambar. Ini kita misalkan adalah sebuah gambar kertas. Ini adalah batasan kertas. Seperti ini kertas, seperti ini luasan kertasnya. Bapak akan menjelaskan pada kalian bagaimana cara kalian mengisi kertas ini agar supaya menjadi sebuah tugas gambar garis. Pertama-tama, setiap kali kalian menggambar, pertama-tama kita harus membuat garis pinggir. Perhatikan, tidak sempurna sebuah gambar atau tidak bisa kita menggambar apabila kita tidak mengawalinya dengan membuat garis pinggir. Garis pinggir itu dibuat dengan jarak 1 cm dari pinggir kertas. Perhatikan, 1 cm dari pinggir kertas. 1 cm dari pinggir kertas. Cara membuatnya, kita garis kertas, kemudian kita tarik ini, kita garis. Sama juga di bagian sini, kita ambil bibir kertas, kemudian kita garis. Oke, 30
belum sampai, kita sempurnakan. Inilah yang disebut dengan garis pinggir. Garis pinggir dari kertas gambar. Garis pinggir dari kertas gambar. Kemudian langkah selanjutnya, untuk menggambar garis kita harus membuat wadah atau membuat kotak untuk membuat garis. Di gambar ini kita akan membuat 8 buah kotak dengan ukuran 8 cm kali 8 cm. Kemudian kotak itu kita buat ada jaraknya. Misalnya kalau Bapak bikin sketsanya, kita bikin kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana kita membuat gambar ini ada di dalam kertas gambar? Tentu dengan menggunakan teknik. Misalnya, Bapak ambil titik tengahnya, kita ukur titik tengahnya, kemudian kita buang ke sana 8 cm dan 8 cm. Ini juga demikian. Jadi kalau kita buat ukurannya, dan kita pasang jarak terserah, ini boleh 1 cm atau boleh setengah cm. Setelah kita dapat ukuran seperti ini, kemudian kita ambil 2 buah mistar dengan cara teknik menggambar sederhana. Kita buat garisnya 1, kita garis full dulu ke atas saja dengan garis halus seperti ini. Kemudian kita bagi juga ke bawahnya, kita beri jarak 1 cm, kemudian kita berikan jarak juga untuk kotak di bawahnya. Nah, kalau Bapak tulis seperti ini 1 cm, ini 8 cm, ini 8 cm. Kemudian kita garis seperti biasanya. Kita garis horizontal. Nah, dengan cara seperti ini kita mendapatkan 8 kotak, yaitu kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika kalian punya penghapus, maka ini disempurnakan, dibersihkan. Nah, kita punya 8 kotak untuk menggambar garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kotak-kotak inilah nanti yang akan kita isi dengan garis-garis yang akan kita buat. Kotak 1 garis apa, kotak 2 garis apa, nanti Bapak akan jelaskan. Lihat dulu. Oke, sekarang kita perhatikan kotak 1. Jadi dari gambar kalian tadi, dari kertas gambar ini, kita akan mengisi kotak 1. Bagaimana cara mengisi kotak 1? Kotak 1 kita isi dengan garis mendatar atau garis horizontal. Caranya menggambar gimana? Letakkan mistar kalian pada bibir kotak bagian atas, kemudian kita pasang mistar di sebelah sini. Kita pasang mistar untuk menandai sebelah sini. Jadi perhatikan cara membuatnya seperti ini. Kita turunkan. Jadi mistar yang satunya bergerak, dan mistar yang satunya menahan sebagai tempat untuk meluncurnya mistar yang satu. Jadi caranya gini. Oke, kita ambil, kita buat kotaknya, kita isi kotaknya dengan garis horizontal. Seterusnya sampai penuh, ini akan melatih kalian menggunakan mistar dan menarik garis-garis juga. Oke, seterusnya sampai penuh. Cut. Oke, sekarang kita perhatikan kotak 1.
Jadi dari gambar kalian tadi, dari kertas gambar ini, kita akan mengisi kotak satu. Bagaimana cara mengisi kotak satu? Kotak satu kita isi dengan garis mendatar atau garis horizontal. Caranya menggambar gimana? Letakkan mistar kalian pada bibir kotak bagian atas, kemudian kita pasang mistar di sebelah sini. Kita pasang mistar untuk mengantar di sebelah sini. Jadi perhatikan cara membuatnya seperti ini. Kita turunkan. Jadi mistar yang satunya bergerak, sedangkan mistar yang satunya menahan sebagai tempat untuk meluncurnya mistar yang satu. Jadi caranya gini. Oke, kita ambil, kita buat kotaknya, kita isi kotaknya dengan garis horizontal. Seterusnya sampai penuh ini akan melatih kalian menggunakan mistar dan menarik garis-garis juga. Oke, seterusnya sampai penuh. Cut. Kemudian perhatikan. Sekarang kita menuju ke kotak 2. Kotak 2, letakkan mistar kalian beserta kakinya di atas, menyentuh bibir sebelah kiri kotak, kemudian mistar sisi yang satunya lagi sebagai pengantar. Perhatikan gerakannya seperti ini. Gerakannya seperti ini. Kemudian kita buat garis tegak, garis vertikal. Kemudian kita perhatikan kotak 3. Tadi kita sudah menggambar garis horizontal, garis mendatar, dan tadi kita sudah menggambar garis tegak. Nah, sekarang kita mengisi kotak 3 dengan garis diagonal. Caranya adalah dengan menarik di diagonal. Letakkan garis salah satu mistarmu menyentuh sudut yang berhadapan. Kemudian letakkan mistar yang satunya lagi sebagai pengantar. Kemudian kita coba garis. Ini garis diagonal. Kemudian kita hantar. Seterusnya sampai garis ini penuh. Seterusnya kita gambar sampai kotak ini penuh. Boleh kita mulai dari atas juga. Sampai garis ini penuh. Seluruh kotak harus terisi dengan konfigurasi garis yang berbeda. Kotak pertama tadi garis horizontal, kotak kedua garis vertikal, kotak ketiga garis diagonal, dan kotak-kotak selanjutnya silakan kalian berkreasi. Dalam pertemuan Bapak dengan teman kalian, pelajaran langsung, ada beberapa temanmu telah menyelesaikan kotak-kotaknya. Coba Bapak tunjukkan. Salah satunya adalah Fadlia. Fadlia sudah menyelesaikan kotaknya seperti ini. Seperti ini kotaknya. Dan nanti akan disempurnakan. Ini tugas teman kalian yang bernama Fadlia Nawal. Satu lagi tugas dari teman kalian Bagit Nadriris. Bagit hampir menyelesaikan seluruh kotaknya. Jadi ini adalah tugas 1 disebut dengan menggambar garis.